Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, hari ini Rabu 1 Februari 2023. Keteguhan dalam bersaksi. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 24 sampai 32. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara." Kata Agripa kepada Festus, "Orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada kaisar." Nikolas, anak yang dibesarkan di bekas negara Uni Soviet, adalah satu-satunya siswa di sekolahnya yang menolak untuk bergabung dengan kelompok politik pemuda. Karena imannya kepada Allah, ia pun dikucilkan dan diejek, diberi nilai yang jelek yang tidak sepantasnya ia terima, dan rekomendasinya ke universitas ditolak. Meskipun mendapat tantangan, ia tetap bertekun, dan beberapa tahun kemudian ia membawa beberapa penentangnya untuk percaya kepada Yesus Kristus. Saat ini ia adalah pendeta dari sebuah gereja yang berkembang di Belarus. Rasul Paulus juga mengalami penganiayaan. Karena imannya, ia dihadapkan pada pengadilan Raja Agripa. Dalam pembelaannya, Paulus mengisahkan siapa dirinya di masa lalu. Saulus yang adalah penganiaya pengikut Kristus. Ia pun bersaksi bagaimana Allah telah mengubah hidupnya, tentang pertobatannya yang terjadi saat perjalanannya ke Damsyik. Bagaimana perjumpaannya dengan Yesus mengubah dia, dan sejak saat itu dia menyerahkan hidupnya untuk menaati dia, yaitu mengerjakan pekerjaan Injil sebagai bukti imannya kepada Yesus. Dan oleh sebab inilah juga dia ditangkap saat di bait Allah, bahkan orang-orang tersebut bermaksud membunuh Paulus. Meski Paulus bahkan dikatakan gila, namun Paulus meyakinkan bahwa semua perkataannya adalah sungguh kebenaran yang dikatakannya dengan pikiran sehat. Dan dalam kesempatan ini, Paulus dengan berani menantang Raja Agripa untuk percaya. Bahkan Paulus berdoa, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Bersaksi tentang iman percaya kita kepada Yesus Kristus supaya semua orang bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah sewajarnya menjadi kerinduan kita. Tidak mudah memang, namun belajar dari Paulus keyakinannya akan iman kepada Yesus menghasilkan keteguhan sikap untuk bersaksi dalam kondisi apapun. Dimanapun kita berada, panggilan kita tetaplah sama, yaitu seorang saksi Kristus. Apapun situasinya adalah anugerah kesempatan yang kita miliki untuk mengajak orang lain menjadi percaya. Selalu ada kesempatan untuk memberikan kesaksian yang terbaik, bahkan ketika berada di saat-saat terburuk. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.